Shalom jemaat Tuhan, kami mengundang kepada seluruh pengurus, pelayan, dan jemaat untuk mengikuti doa pagi gabungan GBI Bethel Kelapa Gading, Kedoya, dan Harapan Indah. Setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui Zoom dengan ID berikut ini. Mari kita berdoa bersama dan memuliakan Tuhan sebelum memulai setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa dan Mama. Yuk dorong putra-putri Anda yang bersekolah minggu untuk mengikuti kegiatan Bethel Kids, yaitu Sabtu Ceria Be Like Jesus. Diadakan hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 mulai pukul 9 pagi sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Papa Mama bisa mendaftar ke Kak Susan dan Kak Joyce Kairupan. Buruan daftar ya, karena pendaftaran ditutup sampai tanggal 27 Juni 2021. Dan disediakan hadiah menarik loh buat adik-adik. Buruan daftar ya, God bless you. Pelayanan Misi Berkat bekerja sama dengan Sinode GBI mengadakan gerakan 100 juta rupiah untuk pembangunan rumah Tuhan di Nusa Tenggara Timur. Ada banyak saudara-saudara kita di NTT yang tidak memiliki bangunan gereja yang layak untuk tempat beribadah. Oleh sebab itu, sebagai tubuh Kristus kami mengajak saudara sekalian untuk menabur bagi pembangunan gereja tersebut. Donasi saudara dapat ditransfer ke rekening PMB, yaitu Bank BCA 413045786 atas nama Gereja Bethel Indonesia, dan Bank CMB Niaga 800068556700. Jangan lupa menyertakan angka 05 di akhir nominal transfer saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita baik secara online maupun onsite. Bapak Ibu yang ada di rumah, bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan kita yang hidup, yaitu nama Tuhan Yesus. Sedang kita semua, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Pagi yang indah ini Tuhan, kami sangat bersyukur kalau kami ada sampai hari ini, semua itu karena kasih karunia Tuhan. Bapa di surga, kami umat-Mu, jemaat-Mu, kami mau siapkan hati dan pikiran kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami, menjamah kami, mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan, biarlah nama Tuhan yang kami muliakan, dan biarlah nama Tuhan yang tetap kami puji dan kami agungkan di sepanjang hidup kami. Berkati Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada ibadah pagi hari ini melayani Tuhan, pemain musik, singer, worship leaders, dan juga penerima tamu. Dan terkhusus buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan pakai lebih dahsyat Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar, bukan hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami pulang dengan sukacita besar, karena kami telah dipuaskan, kami telah dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu yang kudus Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, haleluya. Saya melihat di sini wajah-wajah orang yang sudah mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidupnya, amin. Yang sudah mengalami kedahsyatan Tuhan di dalam hidupnya, mari kita saat ini bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan, katakan Allah kita dahsyat, haleluya. Sebab dari utara ke selatan, timur ke barat, semuanya akan memuji
menyembah Tuhan. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Dari utara ke selatan, Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan dari utara, dari utara ke Selatan, akan terdengar pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. dari barat sampai ke timur, Nama Yesus disanjung tinggi. dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya kebesarannya diceritakan. Oh, Yesus, Yesus, nama Yesus, nama siapa? Nama Yesus. nama Yesus disanjung Tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu.
dahsyat, amin. Lebih dahsyat lagi memuji Tuhan, amin. Haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Oh, saudara sekalian, tadi pagi saya waktu buka handphone saya lihat Instagram dan seorang rekan pelayanan di Bandung ya berkata bahwa ketika kita menghadapi masalah, mungkin kita berkata habis sudah kita. Tetapi justru bagi Tuhan itu adalah sebuah awal yang baru bagi kita. Karena di situ kita akan melihat mujizat Dia. Di situ kita akan merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Saudara sekalian, Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita. Dia Allah yang memulihkan kita. Dan Dia Allah yang menyembuhkan kita. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidup kami Tuhan, kami selalu merasakan bahwa tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Bahkan ketika kami lelah, kami capai. Ketika kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Ketika kami ingat Tuhan, betapa banyak berkat-berkat-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, semangat kami langsung bangkit. Ketika kami ingat betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami. Hati kami meluap dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Kanku. Terima kasih. Kau yang menyembuhkan kami Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat berkat-Mu. Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian kami bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari saudara sekalian kita bangkit berdiri.
Katakan Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Segala pujian dan syukur Hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kami hanya bagimu Tuhan. Hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus, hanya bagimu Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, tidak akan pernah bisa membalas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena terlalu banyak, terlalu besar yang sudah Engkau lakukan buat kami. Haleluya. Hanya layak bagimu. Layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kebaikan-Mu Tuhan tidak terhitung banyaknya dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini? Sehingga kami menerima berkat anugerah-Mu yang luar biasa. Kesehatan, kehidupan, nafas yang masih bisa kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita sembah Dia. Ku sembah Engkau Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau sangat baik bagiku.
Shalom. Puji Tuhan. Tema umum kita adalah membangun keluarga ilahi. Tetapi tema khusus untuk kali ini adalah generasi anak panah. Dalam membangun keluarga ilahi, kita mesti membentuk generasi turunan-turunan kita menjadi anak panah yang cemerlang. Untuk itu kita mesti mengerti bahwa setiap orang tua adalah pemegang busur dan anak-anak itu adalah panah dalam kehidupan kita. Next kita lihat. Keluarga beriman bagaikan busur dan anak panah di tangan Tuhan untuk mencapai tujuan Tuhan. Bukan kita besarkan untuk mencapai tujuan kita. Tetapi kalau kita mengerti orang tua adalah pemegang busur dan anak-anak itu adalah anak-anak panah di dalam tangan Tuhan. Bukan untuk mencapai tujuan kita hidup di dunia ini, tapi untuk mencapai tujuan Allah. Mazmur 45 ayat yang ke-6 berkata demikian. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Luar biasa. Tuhan menetapkan keturunan kita, anak-anak panah itu tajam, menembus jantung musuh. Sehingga bangsa-bangsa itu akan tunduk di bawah kakinya. Artinya kita mempunyai anak cucu, keturunan kita itu cemerlang, hidup berkemenangan mutlak dalam segala bidang hidup. Sehingga orang-orang dan bangsa-bangsa sujud di bawah kakinya. Ini dahsyat. Generasi anak panah, apa itu? Next kita lihat. Generasi anak panah adalah generasi anak-anak kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, hormat akan Tuhan, dan bertumbuh menjadi seperti Kristus. Coba kita baca, renungkan sekali lagi. Apakah anak-anak kita itu seperti itu? Kita ulangi. Generasi anak panah adalah generasi anak-anak kita yang percaya dan mengasihi Tuhan. Takut dan hormat kepada Tuhan. Lalu bertumbuh menjadi seperti Kristus. Ini generasi yang kita harapkan itu. Bukan sekolah pinter, cari duit, bergelar, bertitel, seperti orang dunia punya harapan. Tapi kita mempunyai harapan yang khusus. Sebab Roma 8 ayat 29 mengatakan, sebab semua orang dipilihnya dari semula. Mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Target kita yang tertinggi anak-anak kita bukan jadi dokter. Bukan jadi milioner, bukan. Bukan jadi orang kaya, orang mulia. Target tertinggi semua untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kalau mereka serupa dengan gambar anak Allah, ini adalah satu jabatan tertinggi yang menjamin kehidupan di dunia sampai di akhirat. Ini yang kita cari, saudara sekalian.
Untuk itu siapa yang paling bertanggung jawab untuk membentuk generasi yang perkasa itu? Next kita lihat. Orang tualah yang paling berpengaruh dalam perkembangan karakter dan perkembangan moral anak-anak kita. Dan harus mendidiknya sedini mungkin. Sedini mungkin, sekecil mungkin kita didik untuk mengembangkan karakter. Karakter itu sifat jiwa kita. Baik atau buruk. Sifat jiwa yang jujur, yang tulus, yang benar. Atau moral. Moral itu kelakuan tindak tanduk kita di antara manusia. Tapi karakter itu satu yang kita pertanggungjawabkan di hadapan manusia. Dan lebih lagi di hadapan Allah. Karakter kita. Ini yang bertanggung jawab itu orang tua. Mazmur 127 ayat 4 dan 5 berkata demikian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi anak panah itu ada busurnya. Dan busur dan anak panah itu harus berada di tangan pahlawan. Bukan di tangan pecundang yang mengibatkan sekarang manusia itu lahir asal beranak. Anaknya keleleran di pinggir jalan, tidak karuan hidupnya saudara sekalian. Dan saya ingatkan bagaimanapun juga bangsa Indonesia adalah bangsa yang tingkat korupsinya itu tinggi sekali di dunia. Dan anehnya dalam zaman Presiden Jokowi yang cukup bagus ini, maka Menteri Hukum dan HAM menyatakan korupsi tidak lebih rendah. Sekarang korupsi lebih merajalela daripada zaman-zaman yang lalu. Aneh bin ajaib. Tapi ini satu kenyataan dalam hidup saudara sekalian. Ya, tetapi seperti anak panah di tangan pahlawan. Kita harus jadi pahlawan. Ayah ibu harus jadi pahlawan. Bukan pecundang-pecundang yang menciptakan anak-anak jalanan. Yang menciptakan preman-preman. Tetapi pahlawan-pahlawan yang menciptakan anak-anak panah yang cemerlang pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu dalam hidup ini. Kalau besok kau jadi engkong, besok jadi kongco, nggak akan dapat malu. Kau sudah menurunkan generasi anak panah yang cemerlang. Berapa banyak bukannya generasi yang cemerlang, tapi orang menjadi pecundang. Menurunkan generasi orang jalanan. Oh, saudara-saudara, mari saudara sekalian. Sekarang kita bertanya, adakah kita sebagai orang tua ini betul-betul menjadi busur pemegang anak panah cemerlang? Jadi pahlawan? Ataukah kita belum yakin? Kalau sekarang kita belum yakin, hampir bisa dipastikan bahwa anak panah kita itu menjadi anak panah yang pecundang. Saudara-saudara yang kasih, jadi anak panah yang tidak berharga, melenceng dan tidak kena sasarannya. Untuk itu saudara sekalian, kita mesti baca Ulangan pasal 6 ayat 2 sampai 7. Di situ menjelaskan orang tua harus mendidik anaknya sedini mungkin, sekecil mungkin, dan mendidiknya berulang-ulang
membentuk nilai-nilai moral hubungan dengan manusia, tetapi lebih dari semuanya hubungan nilai-nilai iman, hubungan dengan Allah. Ini harus kita ingat. Kita baca Ulangan pasal 6 ayat 2, tugas kita semua. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepada ini, supaya lanjut umurmu. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun, di mana saja, kapan saja. Tugas kita adalah mengajarkannya. Dan bukan saja mengajarkannya secara formal, bahkan kita membicarakannya berulang-ulang. Di dunia ini tidak ada bangsa yang memegang hukum ini, kecuali bangsa keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Abraham beranak Ishak, Ishak beranak Yakub. Yakub itu kemudian ganti nama Israel. Dan ini beranak 12. Jadilah suku bangsa Israel yang sekarang ini. Ini suku bangsa yang diciptakan Tuhan, keturunan ilahi yang luar biasa. Ini bangsa yang pernah berbuat salah. Dalam zaman Yesus datang, mereka salibkan Yesus. Sebab mereka itu ahli dalam perjanjian lama. Tapi mereka tidak mau terima perjanjian baru kedatangan Yesus. Sehingga Yesus itu ditolak oleh mereka. Dan kemudian mereka berkata, biar darahnya tertumpah, tertanggung atas kami sekalian. Salibkan dia, salibkan dia. Darahnya tertanggung atas kami sekalian. Pernahkah saudara betul-betul mempelajari sejarah Israel? Bangsa itu yang besar diberkati Tuhan, keturunan Abraham itu, karena sumpahnya melawan Yesus. Tahun 70, dalam tahun Masehi, tahun 70. Jenderal Titus dari Roma datang menggempur negeri ini. Sehingga tidak ada satu batu tersusun di atas batu yang lain. Bait Allah itu diruntuhkan, tembok-temboknya dicokel. Karena tembok bait Allah itu berlapis-lapis emas. Itu sebabnya bangsa Romawi datang menghancurkan itu, saudara sekalian. Mengambil harta bendanya. Dan ingat tahun 70, bangsa Israel itu tersebar ke seluruh dunia. Karena menepati sumpahnya, terkutuklah bangsa ini. Tetapi Tuhan juga lebih menetapi sumpahnya, janjinya kepada Abraham. Tidak untuk selama-lamanya. Aku akan memanggil kembali bangsa Israel dari seluruh penjuru alam untuk kembali ke negerinya. Tahun 1940, lebih dari 18 abad bangsa ini tersebar di atas muka bumi. Dan paling sengsara karena dibenci entah bagaimana. Firman Tuhan itu digenapi bangsa Israel ini karena dosanya, maka terlunta-lunta di atas muka bumi. Dan sebelumnya kita mengetahui dalam zaman Hitler, itu sudah sekian bangsa Israel dihukum, dibunuh, dibakar hidup-hidup, disiksa.
oleh Nazi. Kebencian Nazi Jerman itu kepada bangsa Israel, sehingga jumlah bangsa Israel yang mati itu kurang lebih 6 juta orang. Bangsa itu menjadi bangsa yang mereka yang dulu diarak oleh Tuhan dari Mesir keluar, masuk ke tanah perjanjian. Lalu kemudian sudah sekarang bersorak dalam kemenangan. Mencapai puncaknya di dalam kejayaan dalam pemerintahan Daud. Dan kemuliaannya dalam pemerintahan Salomo. Kemudian bangsa ini sudah sekalian, kedatangan Yesus. Sejak Salomo itu mereka lupa diri. Bangsa ini pecah menjadi 2, utara dan selatan. Tambah hari tambah runtuh. Kenapa? Kekayaan, kemuliaan, kemewahan. Siapa yang sekarang mengejar kekayaan, kemuliaan dunia, kesenangan dunia, mereka tidak lebih daripada Salomo dan keturunannya. Akhirnya akan runtuh dan lebih kemudian mereka jatuh ke dalam berhala. Karena salah satu istrinya Raja Ahab itu kawin dengan Isabel, orang kafir. Maka bangsa yang tadinya mulia di dalam tangan Tuhan jadi satu bangsa yang sangat hina. Sehingga akhirnya Tuhan menghukum terbuang ke negeri Babilonia. Sudah tahu Babil itu siapa? Irak. Jadi sejarah bangsa Israel terbuang ke Babilonia. 70 tahun mereka berada di bawah jajahan Babilonia. Tuhan hukum dia. Tapi Tuhan itu kasihnya luar biasa. Di sana Tuhan kirimkan orang-orang perkasa dalam iman. Yaitu Daniel, Sadrah, Mesa. Ya itu semua sudah sekalian, Sadrah, Mesa. Itu nabi-nabi yang dikirim Tuhan untuk melindungi bangsa Israel di negeri Irak, Babil. Kemudian sudah sekalian, sudah genap waktunya 70 tahun. Dibentuklah kemurahan Allah melalui pemerintahan Raja Cyrus atau Kores dari Iran. Irak dikalahkan, Iran naik. Maka Iran inilah yang memberikan izin di bawah perintah Raja Kores untuk kembali ke negerinya di Yerusalem. Kembalilah mereka ke Yerusalem. Tapi bangsa ini kehilangan sejarah. Bangsa yang tadinya diangkat mulia karena dosa jatuh terjerambab dan tidak bersejarah, bahkan hilang di seluruh muka bumi ini. Tapi Tuhan berkata pada akhir zaman, aku akan memanggil umatku kembali. Dari tahun 70 sampai tahun 1940. Bangsa ini terkatung-katung di seluruh muka bumi, terjual terutama di Eropa, saudara sekalian. Tersebar di Amerika. Tapi kemudian saudara sekalian, Inggris digerakkan oleh Roh Kudus untuk mendukung bangsa Israel, Zionisme, gerak kembali ke Israel. Balfour Declaration, pernyataan Perdana Menteri Inggris menyatakan untuk mendukung Sionisme, dan kembalilah bangsa ini. Dan pada tahun 48 dinyatakan kemerdekaan Israel. Tatkala mereka membentuk mereka di satu tempat yang kecil di padang gurun, ditertawakan oleh dunia Arab. Sebentar kita giles. Tapi Tuhan bersumpah bangsa ini akan kembali. Sehingga saudara sekalian, terjadi 1963.
negara-negara Arab turun mengeroyok. Tapi dalam perang 6 hari 1967, bukan 63, 67. Dalam 6 hari dikeroyok oleh dunia Arab. Bangsa Israel yang cuma segelintir, belum ada jutaan, cuma ratusan ribu, menang luar biasa. Dan itu sebabnya tahun 48 mereka mendirikan Merdeka. 18 abad lebih terhilang di atas muka bumi ini. Tetapi Allah itu berjanji luar biasa. Karena tidak ada bangsa yang mendidik anak cucunya seperti bangsa ini, saudara. Mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Tidak ada sekolah di Israel. Yang ada dulu itu adalah bapak mesti mengajarkan anak-anaknya. Zaman sekarang kelihatannya hebat, bapak ibu cari duit, anak dikirim ke sekolah. Orang lain yang mendidik. Israel tidak. Belajar tulis menghitung itu dari bapak. Semua sampai umurnya kurang lebih 12 tahun. Lalu dia dilantik menjadi bar mitzvah, yaitu anak-anak Taurat yang sudah hafal itu perjanjian lama, saudara sekalian. Hukum-hukum Allah itu hafal. Baru 12 tahun dilantik pakai topi putih. Sekarang masih ada pelantikan itu di Yerusalem, di tembok, runtuhan tembok itu. Dilantik di sana, saudara. Yang saya kagum, nggak ada bangsa di dunia ini yang mengajar anak-anaknya bapaknya sendiri. Luar biasa. Karena itu, saudara sekalian, bangsa inilah yang, saudara, siapa yang pernah baca di WA, di komputer, bangsa ini diberi Tuhan otak penemu segala. Penemu televisi, penemu radio, penemu bom atom, penemu internet, penemu apa saja semua ini. Oh, bangsa Israel. Siapa yang pernah lihat itu? Angkat tangannya. Supaya jangan saya sendiri. Siapa lagi? Banyak tuh. Ya. Penemu semuanya. Otaknya dari mana? Dari Tuhan Allah, suruh kalian alam. Apa sebab? Sebab dia mengajarkan pada anak cucunya secara luar biasa, saudara sekalian. Nah, ini dia. Sekarang kita lihat bangsa-bangsa di dunia, bagaimana mengajar anak-anak. Cara-cara umum di dunia ini adalah mengajarkan anak-anak itu, yang dibangun itu, membangun keluarga itu cuma secara fisik, mental, tubuh, jiwa. Ini saja. Yang penting sehat, yang penting pinter, kemudian bertitel, cari duit, mentalnya pinter, tubuhnya sehat. Ini saja. Karena itu nomor satu, kalau tubuh sehat, mesti sport, olahraga. Aduh, saya ini seumur hidup nggak pernah olahraga. Umurnya 82 tahun masih sehat. Kenapa? Tuhan bilang, mau tahu rahasia panjang umur? Mau tahu? Takut akan Allah. Hormatilah ayah ibumu, supaya dipanjangkan Tuhan hari umur hidupmu dan baik keadaanmu kemanapun kau pergi. Nomor satu, hormat Tuhan. Nomor dua, hormat papa mama. Panjang umur.
selain firman Tuhan, maka kita jalani. Mau panjang umur, betul. Punya istri cuma satu, jangan lebih. Ya saya sih satu, cuma yang sembunyi 3, yang lain 5, yang lain saya ngacak kemana-mana wae. Ini yang bikin pendek umur. Sakit pinggang, buah pinggang, pendek umur. Jadi kalau saudara mau panjang umur, nomor 1 takut akan Allah, hormat orang tua, bini cuma 1. Ini saya punya istri ini. Saya sudah menikah 58 tahun. Golden wedding udah lewat. Tinggal 2 tahun kalau saya panjang umur, itu akan terjadi diamond wedding. 2 tahun lagi. Saya sudah punya buyut 2, cicit 2. Ini sudah diberkati Tuhan. Tapi saya lihat rahasia panjang umur ini nggak jauh dari itu. Bukannya sehat secara manusiawi, sehat rohmu, tidak kelayapan, punya istri cuma 1, jujur sama Tuhan, pasti panjang umur. Takut akan Allah, hormat orang tua, punya istri cuma 1, panjang umur. Tapi manusia itu cuma fisik, mental supaya kita pinter, pendidikan, gelar, cari duit, kaya, itu. Dengar baik-baik firman Tuhan, Mazmur 20 ayat 8a. Orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda. Ini dunia. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Jujur aja. Saudara bermegah apa ya? Orang Kristen ya. Megahnya apa? Kalau kaya, kalau pinter, kalau bertitel. Siapa yang bermegah akan nama Tuhan, yang mendidik anak cucunya nomor 1 Tuhan. God must be number 1 in my life. He is the bigger. Our Lord Jesus Christ, the Son of God, must be number 1. Harus nomor 1. Siapa yang bersumpah setia kepada Tuhan, bernasar seperti itu, maka sungguh-sungguh ya, dia akan diberkati Tuhan. Sebab kalau saya dulu pernah ke Keraton Jogja, Keraton Solo, melihat kereta-kereta sultan-sultan dan para panglimanya, maka kereta sultan itu paling mulia, bertatahkan ya mutu manikam, batu-batu permata, ya. Itu namanya bermegahkan kereta. Kekayaan dan kemuliaan. Siapa yang bermegahkan kereta? Yang kedua, bermegahkan akan kuda. Saya mah tidak kaya, tapi saya ini pinter. Saya master keluaran Australia. Saya master keluaran Singapura. Saya dokternya di Harvard University, USA. Itu yang dimegahkannya. Itu kejiwaan, pendidikan, gelar. Ayat tadi mengatakan, orang ini memegahkan kereta, kekayaan, kemuliaan. Orang itu memegahkan kuda, kekuatan-kekuatan hidup. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Saya pilih ini. Sejak usia saya 17 tahun, tidak melenceng. Terus.
banyak susah. Nyanyi terus, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun banyak susah dalam dunia ini, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya ini orang sederhana. Saya lahir di Kalimantan Tengah. Tetangganya monyet sama orang utan. Saya kawin tidak bawa apa-apa. Saya mulai kenal dia. Anggota paduan suara. Enggak seperti orang sekarang. Punya apa? Punya apa? Kalau sudah menikah mulai bertanya punya apa? Punya apa? Rumah tanggamu tidak akan pernah berbahagia. Sebab harta duniawi, pangkat duniawi, kereta kemuliaan menjadi kebanggaanmu. Tapi aku pacaran sama dia. Enggak bisa kemana-mana. Aku bawa di kebun binatang Surabaya. Di depan sapi-sapi supaya sepi. Kita berdialog. Nggak bisa bilang I love you sebab terboga duit. Tapi ku tanya dia. Saya bilang I love you. Do you love me? Nggak jawab-jawab. 2 kali saya tanya, nggak jawab. Saya bingung tunduk aja. Setelah itu saya toel dia. Saya lihat mukanya. Memang dia tidak menjawab. Tapi dalam matanya berbinar-binar. Taulah aku. She loves me so much. As I love her. Ini mulanya. Nggak ada harta benda. Nggak ada. Kawin jasnya pinjem. Segala sesuatu sederhana. Tapi aku seorang fighter karena Kristus itu pemenang. Dan nyanyian yang saya suka sekali ada. Yaitu nyanyian apa tuh? You raise me up. Engkau mengangkat aku melalui lembah dan gelombang. Tuhan taruh aku di atas gunung lebih daripada yang kuharapkan. You raise me up, you raise me up. Inilah nyanyian kesukaan saya sebab memang yang angkat hidup saya itu Tuhan. Kenapa? Sebab saya berserah kepada Tuhan. Allah pemenangku. Aku tidak mendidik anak-anakku untuk generasi yang kemudian secara fisikal dan mental sebab mereka itu akan gugur. Mereka bermegah kereta, orang itu bermegah kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Ayat berikutnya kita lihat. Ya. Orang ini memegahkan kereta kuda. Orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ayat 9. Mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun. Berdiri dan tetap tegak. Aduh, luar biasa. Kalau kita mengiring Tuhan, memang tidak masuk akal. Terlalu banyak mujizat-mujizat yang dibuat Tuhan dalam hidup kita. Terlalu banyak. Saya kalau mau cerita ngarang buku setebal apapun riwayat hidup, nggak akan muat. Menceritakan bagaimana ajaib Tuhan, saudara sekalian. Sebab kalau manusia itu cuma secara fisik, secara mental,
itu betul memenuhi keperluan tubuh dan jiwa, fisik, mental, tubuh dan jiwa. Memenuhi hidup di alam dunia saja. Tapi mereka lupa bahwa mereka akan segera mati. Ya. Jadi sudah sekalian, kalau fisik, mental, sekolah pinter, cari duit, bergelar, kaya, itu cuma akhirnya di pintu kubur. Enggak lebih. Berapa lama sih manusia hidup itu? Akhirnya di kematian. Mereka lupa bahwa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, Allah itu menciptakan manusia roh, jiwa, tubuh terpelihara dengan sempurna sampai pada kedatangan Kristus yang kedua. Jadi sudah sekalian 3. Roh, jiwa, tubuh. Yang dibangun manusia cuma 2. Fisik, mental, tubuh, jiwa. Tubuh, jiwa. Halo? Ingat betul. Yang dibangun di dunia itu fisik, mental, tubuh, jiwa. Akhirnya mereka jatuh dan rebah. Tapi mereka lupa yang ketiga, ada faktor spiritual. Fisik itu bertempat di perut kita ini. Makanya kalau orang baru lahir itu nomor 1 sudah sekalian dia. Kenapa? Dosa nenek moyang. Langsung nomor 2. Makan. Perut itu mewakili tubuh. Perut ini mewakili hawa nafsu. Ini tubuh. Hawa nafsu makan, hawa nafsu marah, hawa nafsu serakah, mau menang sendiri, keleci. Ada 10, maunya 10 buat dia, adiknya tidak dikasih. Itu dari hawa nafsu. Sekarang kita didik. Dari perut naik ke kepala, jiwa. Supaya jadi anak yang bermoral, baik, hubungan. Tapi kita lupa mendidiknya secara spiritual. Spiritual itu pendidikan roh. Tubuh di perut, akal di jiwa, tapi kemudian roh di dada kita. Ini namanya di hati kita. Tapi ini hati bukan hati ayam, bukan hati sapi, itu membuat di sambal goreng. Hati itu bahasa Inggrisnya your heart. Hati itu hati. Tetapi itu bukan hati liver, itu jantung. In your heart. Jadi kalau jantung kita ini benar, jujur, tulus, maka sudah sekalian hidup kita panjang umur. Hati. Bukan liver ya, hati. In your heart, jantung. Makanya kita kalau bohong, suka nipu, jantungan. Paena pasti serangan jantung. Tapi kalau lurus, maka itu kita baca ayat Mazmur 20 ayat 8b. Mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun berdiri, tetap tegak. Bukan berarti tidak pernah jatuh, bisa jatuh, tapi bangun berdiri, tetap tegak. Dalam Alkitab dikatakan orang benar boleh jatuh 7 kali. 7 kali. Tapi akan bangun kembali. Saudara berbisnis apa saja, kalau saudara sungguh-sungguh dalam Yesus pasti bisa rugi.
bisa jatuh. Tapi Tuhan bilang kalau Anda jujur, pasti bangun kembali. Bangun kembali itu yang ke-8, orang benar jatuh 7 kali, dia akan bangun kembali. Angka 8 itu angka luar biasa. Angka 1 itu kepala dan buntutnya ada 2. 1 kepalanya, buntutnya. 2 begitu juga ada kepala buntutnya. 3 ada, 4 ada. 5 ada, kepalanya ada, buntutnya ada. Angka yang tidak ada buntut, tidak ada kepalanya itu cuma 1. 8. Makanya orang Tionghoa paling senang tuh angka 8, Pak. Dan saya lihat di dalam Alkitab 8. Dan memang itu nggak ada putus ya 8. Terus nyambung. Itu adalah Alkitab. Kapan? Kalau kita berdiri dengan benar di hadapan Tuhan, maka kita akan mengalami itu. Oleh karena itu kata firman Tuhan Matius 6 ayat 33, gaya hidupmu pikirkan betul apa enggak seperti ini. Kalau belum betul, hari ini dibenerin. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Maksudnya dalam hidup kita apa saja. Mungkin hidup saudara baik. Saudara tidak curi, saudara tidak bohong, mungkin. Tapi yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya, apakah Anda mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu sebagai yang nomor 1? Ada yang bisa jawab? Jawab kepada Roh Kudus. God must be number 1 in my life. Jesus Christ, the Son of God, is my Savior, must be number 1 in my life. Nomor 1 dalam hidupku. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Kalau kita cari kerajaan Allah, yang ngatur hidup kita itu Allah. Aku tinggal angkat tangan, Tuhan turun tangan. Aku anak Allah, Bapakku Allah. Allah yang ngatur segala sesuatu dalam hidupku. Kan sekarang ini hidup kita terseok-seok. Apalagi yang baru sekolah, tamat sekolah, mulai kerja. Ya pikirannya, pengharapannya timbul tenggelam. Karena kau berjuang sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi bukan berarti tidak pernah kalah. Seringkali kalah, 7 kali kalah, bangun lagi. Tapi ujung-ujungnya pasti berdiri teguh. Ya, sebab Tuhan memenuhi semuanya. Maka ayat berkata, semuanya itu, apa yang saudara butuhkan? Semuanya itu di dunia. Semuanya itu sampai di akhirat. Pasti dipenuhi oleh Tuhan. Paling enak jadi anak Tuhan yang tulus, jujur, dan benar. Jangan jadi anak Tuhan tapi buntut kepalanya duniawi, cara duniawi. Yang disalahkan Tuhanku, naon Tuhan, saya mengges doa. Doa isi doa. Tapi benar gak? Kamu berdoa tapi tidak mendapat karena kau mau habiskan menurut hawa nafsumu. Oh, nah sekarang cara-cara mendidik anak cucu kita supaya jadi generasi perkasa itu bagaimana? Amsal 22 ayat yang ke-6 kita lihat. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya.
maka pada masa tuanya tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kalau kita sudah sekalian masa mudanya itu mendidiknya itu ya jalan Tuhan. Ini yang patut baginya. Pada masa tuanya tidak akan belok ke sana, enggak. Itu yang dalam ilmu jiwa dipelajari, bentuk kebiasaan yang baik. Lama-lama kebiasaan yang baik itu menjadi sifat yang baik. Sifat yang baik diteruskan lama-lama menjadi watak yang baik. Kebiasaan jadi sifat, sifat jadi watak. Kalau itu sudah biasa, berpuluh-puluh tahun dibentuk, jadilah perkasa. Kalau sudah jadi watak nggak berubah lagi, wataknya baik, apapun tetap baik, tidak akan menyimpang ke kanan, tidak akan menyimpang ke kiri. Jadi cara yang mengasuh dan mendidik anak itu, kalau menurut saya dan menurut Alkitab ini, perhatikan baik-baik. Bukan 2 tambah 2 sama dengan 4. Bukan cari duit, bukan. Ini cara nomor 1 itu, anak-anak dididik, diasuh, mengenal Tuhan dan firman-Nya. Itu yang nomor 1. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Ini dengarkan baik-baik, ini cara Tuhan ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil anakmu, cucumu sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Hikmat itu bimbingan Allah dari surga, pengetahuan dari sekolah di dunia. Tapi Alkitab itu memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Jadi nggak ada kitab yang lebih hebat yang menuntun kita dengan hikmat yang dari atas kepada keselamatan. Jadi nomor 1 itu 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ini tulisan yang diilhamkan Allah. Mengajar untuk menyatakan kesalahan. Salah benar ukurannya di sini. Bukan pertimbangan hati manusia berdasarkan tahayul, pelajaran daerah-daerah, ya, pelajaran daripada nenek moyang, bukan. Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan moral, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita sudah dididik dalam kebenaran, bukan soal moral. Moral itu urusan dengan manusia. Tapi kalau karakter dibentuk dari firman Allah, itu urusan kita. Dengan Tuhan dan dengan manusia. Double portion. Porsi lengkap dunia akhirat. Dari sini. Nah, sekarang kita lihat gambar 1. Bagaimana mendidik anak secara praktek, ya. Ini yang belum menikah lihat betul-betul. Yang baru kawin betul. Ya, yang sudah mengandung betul-betul. Nah, itu. Gambar 1 nomor 1 diperkenalkan kepada Allah dan Alkitab. Itu adalah buyut saya yang kedua. Namanya Nathaniel, Nate. Umur 6 bulan sudah diperkenalkan dengan Alkitab. Cuma Alkitabnya bukan seperti ini. Itu Alkitab anak-anak bergambar. Bukan main dia senangnya lihat buku Alkitab. Ya.
Alkitab bergambar cerita Daniel di Gua Singa, cerita semua Musa, cerita bangsa Israel menang. Ini semua ada. Umurnya berapa bulan? 6 bulan. Siapa yang bilang anak-anak itu nanti kalau udah gede? Salah besar. Udah gede dididik 2 tambah 2 sama 4. Hitung duit. Nomor 1 mengenal Tuhan dan firman-Nya. 6 bulan. Gambar nomor 2. Nah, opa, oma, opa besar, oma besar, sama opa, engkong, dan cucu buyut tuh bersatu hati. Jangan bilang, lah engkong mah kolot, kumaha bapakna we, kumaha ibuna. Keliru itu cara dunia. Tapi cara kita berkeluarga dalam keluarga ilahi harus campur. Engkong ma juga harus menyatu dalam firman Tuhan. Mendidik anak cucu bersatu bersama-sama. Jangan tiru cara duniai. Tapi lakukan seperti firman Tuhan. Gambar 3 itu Benaya dibimbing oleh ibunya usia 18 bulan, setahun setengah. Mengerti Alkitab setahun setengah dan kemudian memuji Tuhan dengan nyanyian-nyanyian. Ya, kita lihat gambar 3. Serigala ada lubangnya. Burung di udara gimana? Setahun Burung di setengah udara. dengan Alkitab. Mau baca? Ya. Burung di udara dulu. Burung di udara ada sarangnya. Tapi siapa yang gak ada tempat? Suaranya kurang besar. Y. Tidak ada tempat. Gimana Ben? Burung di udara. Untuk meletakkan Cuma ada kepalanya. satu. Aduh kasihannya. Ya, itu siapa itu? Ini umur berapa? 18 bulan. Sekali lagi coba. Serigala ada lubangnya. Burung di udara gimana? Burung di Lihat udara. Alkitab dulu. Mau baca? Nyanyian Ya. itu penting. Burung di udara dulu. Burung di udara ada sarangnya. Tapi siapa yang gak ada tempat? Y. Tidak ada tempat. Gimana Ben? Untuk meletakkan kepalanya. Aduh kasihannya. Anak kecil tuh jangan dibilang bodoh. Mereka itu peka. Bahkan cucu saya yang kedua itu lebih fanatik. Kong ini mah udah lahir. Kuduna di perut itu kudu dia doakan. Jadi saya itu untuk buyut yang kedua itu terus numpangin tangan perutnya. Saudara. Terus. Kalau datang pasti perutnya. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Doa. Sebab anak itu rohnya sudah mendengar apa yang diimani bapak ibunya, apa yang diimani oleh opanya, oleh kongcoknya, itu ya roh itu sudah mendengar. Jiwa tubuh belum. Tapi roh itu sudah mendengar. Dan itu sebabnya sudah sekalian, menyanyi memuji Tuhan umur setahun setengah bisa bertindak, ya. Sekarang gambar 4 kita lihat. Apa itu gambar 4? Nah, itu siapa ya? Itu Jessica bersama engkongnya Julius Ishak. Engkong dan cucu bersama-sama berunding bagaimana mendidik anaknya alias buyut saya. Jadi satu kali saya bikin seminar khusus berdua, ya, Jessica sama Bonar, 2 jam lebih dia terima ilmu, lalu saya doakan. Begini caranya mendidik anak.
Itu kuliah 2 aja. Dosennya 1. Ya, supaya mereka mendidik anak yang benar. Bukan 2 tambah 2 sama 4. Bukan cari duit, bukan. Pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya number 1. Untuk membentuk generasi anak panah. Ya, gambar 5 pada usia 22 bulan menghafal nama-nama keluarga. Siapa nama orang-orang yang mengasihi? Itu 22 bulan, belum 2 tahun. Nanti bulan Juli baru 2 tahun. Ya, ini belum 22 bulan. Tuh lihat, hafal nama. Kalau mami dulu deh. Ya, Pak? Jessie. Kalau Dedi. Nama mama Jessie. Bonar. Bapaknya Kalau Bonar. Opa. Siapa? Rubin. Kalau Oma? Engkongnya Rubin. Depannya. Omanya? Lena. Kalau kamu namanya siapa? Kamu namanya? Kamu siapa? Ya. Ulangi. Ulangi. Siapa? Benaya. Bagus. Hafal ya. Jadi umurnya itu berapa? Belum 22 bulan dia harus hafal. Mamanya siapa? Engkongnya siapa? Omanya siapa? Ini oma Maco siapa? Julia Wati. Engkongnya Judius. Paling susah dia gitu. Paling susah nyebut nama engkongnya. Ya, kongconya. Itu aja. Tapi dia berusaha sejak kecil. Umurnya kira-kira ini 21 bulan. Belum 22 bulan. Menghafal nama-nama orang yang dicintainya. Ya. Kemudian gambar berikutnya mengajarkan berani. Berani. Di dunia itu sepintar apapun juga kalau nggak berani alias letik hati. Sanu budakna letik hati. Tuani nggak bisa jadi orang. Harus berani. Bagaimana mendidik anak cucu berani? Umur 2 bulan. Dia lahir bulan November. Kita pergi ke daerah Bogor sampai ke apa itu namanya banyak binatang itu apa? Taman Safari. Nah, sebelum Taman Safari kita tinggal di hotel, lahir November. Ini Januari kita belajar berani berenang. Ini sayang nggak ada gambar video. Kalau udah ada video kita lihat cepung. Sudah berenang. Anak itu otomatis sudah ajaib. Umur 2 bulan. Jangan, ulah temenang, sieun aya nanaon. Persis ibunya yang penakut. Jadilah anak cucu kita penakut. Carakan ke bapakna. Jangan. Wah. Latih anakmu sedini mungkin untuk menjadi orang berani. Nanti perkasa di atas muka bumi. 2 bulan nih. Ya. Gambar berikutnya. Nah, ini dia. Jangan lupa ya. Toko buku Kalam Hidup. Jalan Naripan. Engkongnya jangan beli balon-balonan ya. Beli buku Alkitab bergambar, cerita-cerita Alkitab. Bikin otaknya cerdas, tapi cerdasnya bukan cerdas duniawi, tapi cerdas ilahi. Oke? Nah, itu tadi pengenalan akan Allah dan firman-Nya. Langkah kedua, mengasuh dan mendidik anak untuk takut
dan hormat kepada Tuhan. Nomor 1, takut dan hormat. Ayatnya dulu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pengetahuan, di atas pengetahuan, hikmat. Tapi orang bodoh menganggap remeh hikmat yang dari Allah itu. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Jadi zaman dulu orang sekolah itu paling tinggi sampai SMA. Makanya SMA itu disebut nama high school, sekolah tinggi. Tapi kemudian dunia berkembang, pengetahuan bertambah, jadi orang-orang mulai belajar tentang ada lagi yang lebih tinggi. Nah yang lebih tinggi ini dikasih nama apa ya? Runding punya runding kasih nama University. University itu asalnya dari mana? Saking bingungnya mereka kalau pengetahuan yang tinggi itu mau dari mana? Dapat nama University. University itu kalau uni itu satu. Union, kesatuan. United States itu negara yang disatukan. PBB itu United Nation, bangsa-bangsa yang disatukan. United, Union itu satu. First itu ayat. Kalau sudah baca bahasa Inggris, ya, Matthew chapter 7 verse 29. Matius pasal 7 ayat 29. First itu ayat. Nah, sekarang university itu apa artinya? Berlandaskan satu ayat. Itu artinya. Nah, berlandaskan satu ayat itu apa? Yaitu takut akan Allah, pangkal segala hikmat pengetahuan. Jadi kalau sudah yang pernah duduk di university, hari ini saya jelaskan, saudara mesti mengerti. This is the meaning of university. Takut akan Allah itulah ilmu yang tertinggi sebab dapat hikmat dari sorga. Ya, ini dia university. Dalam hal ini diajarkan takut akan Allah. Itu sebabnya gambar itu bapaknya Bonar Tanujaya sedang mengajarkan anaknya itu tentang takut akan Allah. Dia bercerita tentang Daniel di gua singa. Tapi singa-singa tidak bisa menerkam Daniel. Itu gambar singa terbalik rupanya. Ya. Tapi kalau orang takut akan Allah, nomor 1 Tuhan. Jangan takut. Allah beserta kita. Wah, ini pelajaran. Selain mengenal firman Tuhan, kita ajarkan takut akan Allah. Yang ketiga, asuh dan didik anak keteladanan hidup. Jadi dari kecil mesti ada teladan. Teladan hidup. Ya. Tuh, lihat. Di sini teladan hidupnya dari mezbah keluarga. Saya tidak pernah percaya kalau saudara tidak membentuk mezbah keluarga. Keluargamu akan cemerlang di tengah dunia yang jahat sekali. Dunia kita ini jahat sekali. Dan bapak ibunya memberikan sumber kejahatan kepada anaknya dengan cara memberikan handphone. Di dalam handphone itu umur 10, 11 tahun, 12 tahun mereka sudah kenal percabulan, perzinahan, persundalan dari handphone. Tapi ibunya, wah, budak saya mah dibelikan handphone teh umur 10 tahun. Bangga ya. Bangga ya. Bangga apa? Percabulan, persundalan, perzinahan. Di situ dia belajar.
Ampun. Tapi kita memberikan teladan hidup. Nomor satu, kalau kita senantiasa bersekutu di bawah hadirat Allah. Ya, engkong, oma bersama-sama memangku cucu-cucunya. Ayah, ibu mangku anak-anaknya. Duduk di dalam hadirat Tuhan. Membiasakan diri dalam mezbah keluarga. Sebab ini keteladanan hidup. Ada orang dari gereja tua, ya, gereja tradisi memprotes persekutuan doa ini. Dia bilang kalau persekutuan doa mah anak-anak jangan pepiluan, ulah pepiluan, jangan ikut. Itu nanti sebentar nangis. Jadi suasana tidak hikmat, diganggu. Anak-anak tinggalin aja deh. Dijaga si bibi, susternya. Supaya kita bisa dalam doa yang benar. Itu gereja tradisi, tapi Alkitab bilang, jangan larang anak-anak itu. Mereka itu dibiasakan dari kecil, ada di antara keluarga mereka mendengar, melihat teladan, ya, seperti itu. Kita gereja Pentekostal karismatik, gereja Injili Pentekostal karismatik. Gereja Betel adalah gereja Injili, berdasarkan Injil sepenuh. Tapi juga bersifat Pentekostal, percaya Roh Kudus dan pernyataan. Tapi juga karismatik, percaya karunia-Nya. Kalau Pentekostal sampai buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Tapi kalau karismatik bukan cuma buah roh. Karunia roh. Buah roh membentuk hidup kita ke dalam. Tapi karunia roh memberkati keluar. Karunia hikmat, karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan, pertobatan muncul. Jadi masuk ke dalam itu namanya karunia. Ya. Iman itu karunia, ada buah-buah roh, tapi keluar itu karunia roh. Nah, gereja itu baru maju kalau jangan cuma ke dalam, tapi keluar. Nah, di situ sudah sekalian. Jadi kita membentuk keluarga ini. Berbahagialah orang yang membentuk mezbah keluarga dari masa mudanya. Saya waktu Rubin masih kanak-kanak, anak saya yang kedua itu main keyboard. Bukan keyboard dulu, organ. Rubin main gitar. Seminggu minimal 2 kali atau 3 kali. Duduk bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Kalau saudara belum bisa itu, mulailah dari berkeliling meja makan. Baca Alkitab dulu sebelum makan. Di Surabaya, di mana dulu saya bertobat di Malang, Surabaya, saya ajarkan kaum muda untuk mulai, ya, sebelum baca Alkitab jangan makan. Jadi rumah-rumah pemuda-pemuda itu bertulis, no Bible, no breakfast. Waduh, boleh itu. Kartunya ada di meja makan. No Bible, no breakfast. Yang lain menulis, tidak ada Alkitab, tidak makan pagi. Yang lain nulis, no Bible, no nasi goreng. Terjadi kebangunan rohani yang besar di Jawa Timur. Pada waktu itu di Jawa Timur, gereja yang terbesar, gereja di mana saya berlayani. Gereja Betel Indonesia Jalan Sulung Sekolahan nomor 8. Saya pimpinan kaum muda, dilanjutkan oleh Daniel Alexander. Kaum muda yang berkumpul 500, 600, 700, 800, sampai 1000 orang muda kumpul dalam gereja itu. Lalu diadakan retreat di Sarangan Madiun. Sarangan Madiun, no Bible, no breakfast. Berani ya sudah ngatur dirimu. No Bible, no nasi goreng.
No Bible, tidak sarapan pagi. Berani nggak? Berani nggak ibu membentuk dalam rumah tanggamu begitu? Ini cuma makan terus, makan terus. Tapi kalau sudah memberi makanan rohani, luar biasa. Nomor 4, asuh dan didik dengan kasih sayang. Kolose 3 ayat 12 mengatakan begitu. Ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihnya, kenakanlah belas kasihan. Bukan saja kasih, tapi belas kasihan dari dasar hati kita yang paling dalam. Kemurahan, jangan sombong, kerendahan hati, jangan kasar, kelembutan, dan kesabaran. Menghadapi anak-anak kita itu begitu. Jangan kirim anak-anak jauh-jauh. Hal yang pertama itu masuk hati kita kasih sayang, kemurahan, kelemah lembutan. Nanti kalau 18 tahun ke atas boleh kirim ke Australia. Tapi jangan buru-buru. Kasih sayang itu nomor 1, kelembutan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran tanamkan. Ini rem-rem kehidupan. Ya, nomor 1. Kemudian di situ sudah sekalian, ya, gambarnya kita lihat. Sudah tahu nggak itu di mana? Apa ya namanya ini? Sudah pernah sini, Pak? Hah? Mountain Breeze. Setengah jam dari sini nih. Kita bisa naik ke atas. Mountain Breeze. Ya. Kota Bandung di waktu malam kelihatan. Saya sudah 2 atau 3 kali ke sana. Buyutku ke bawah ke sana. Dipeluk oleh papa mamanya, dicium di bawah langit terbuka. Disaksikan oleh Kota Bandung sudah sekarang mengasuh anak dengan kasih sayang. Jadi mengasuh itu, mendidik itu dengan perbuatan, bukan ulah kitunya, carekan, tak. Waduh, itu bukan mendidik itu. Begini mendidik. Ya. Nah, kalau sudah begini, yang kelima, asuh anak-anak dengan disiplin. Lihat anak. Asuh anak didik dengan disiplin, ini baru diajarkan ketika anak-anak berusia 3 tahun ke atas. Buyut saya pertama belum 2 tahun. Tapi saya sudah janjikan hadiah kalau dia umur 3 tahun. Kepada papa mamanya, hadiah itu adalah rotan. Apa? Rotan. Di Kalimantan ada rotan-rotan yang kecil, namanya rotan bulu. Saya import dari Kalimantan rotan bulu, supaya kalau 3 tahun ke atas disimin, serewet nih, tas. Kasih itu perlu, tapi kalau terlalu kasih, ogohan, manja, tidak jadi orang. Besok jadi anak yang serakah, merusak keluarga. Karena biasa minta terus. Tapi mesti seimbang dengan disiplin. Disiplin itu hukum Taurat. Injil itu kasih sayang. Injil itu Taurat mesti seimbang. Tapi 3 tahun ke atas. Kalau sudah sungguh-sungguh begini mendidiknya dengan takut akan Allah, maka setiap orang tua harus jadi busur bagi anak panah. Pahlawan yang melesatkan anak panah yang cemerlang. Didik anakmu dalam tindakan. Nomor 1, di dalam mengenal Allah dan firman-Nya. Nomor 2, menggambarkan keberanian, berani seperti Daniel. Ya, kuat. Nomor 3, teladan, mezbah keluarga. Jangan pakai cerita. Berbahagialah orang yang membentuk mezbah keluarga. Paling tidak di meja makan, ya.
Nomor 4, asuh dengan kasih sayang. Nomor 5, atur dengan disiplin. Maka sesungguhnya anak cucu kita perkasa. Tuhan memberkati. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sudah hadir dalam ibadah kami pagi hari ini, melawat kami, memberkati kami, dan kami percaya pemeliharaan Tuhan di masa resesi itu cukup jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan. Apapun pergumulan kami belajar berserah kepada Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Kalau kami dengar hari-hari ini COVID-19 terus naik, di beberapa daerah kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati para dokter, tim medis yang ada di gugus depan. Kami berdoa biarlah Tuhan penanggulangan COVID ini dapat berjalan dengan baik. Beri hikmat kepada pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Bahkan mereka tidak hanya sekedar slogan, tapi turun ke lapangan. Khususnya buat Gubernur DKI Jakarta, bentuk tim tapi tidak bekerja sehingga angka terus naik. Beberapa hari yang lalu naik 2000 sekian dan lain sebagainya. Kami berdoa, Tuhan tolong supaya orang-orang yang duduk dalam pemerintahan bekerja sungguh-sungguh, tidak mementingkan kelompok dan golongan, tapi untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Berkati situasi bangsa kami, keuangan, supaya tidak terjadi resesi bagi bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan para pemimpin rohani kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Dan seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir pagi hari ini, pelayan-pelayan Tuhan, koordinator ibadah, pemain musik, worshiper, worship leader, asar kolektan, pengukur suhu tubuh, absensi, semuanya kami berdoa, berkati kami Tuhan, supaya kami tetap setia beribadah di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami. Sidang jemaat, mari angkat kedua tanganmu, siapkan hati dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Amen. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Amen. Tuhan memberkati keuanganmu. Amen. Tuhan memberkati kesehatanmu. Dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Selamat memulai minggu yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.